Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masrufa dari SMP Negeri 2 Licin 1 Atap, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah video demonstrasi kontekstual modul 1.4 segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengajak peserta didik mentaati kesepakatan kelas yang telah dibuat dan mengakui secara sadar, terbuka ketika melakukan sebuah kesalahan. Kemudian mereka akan merasakan kebahagiaan ketika telah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas mengacu pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Menggeser identitas murid dari gagal ke sukses. Hindari mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pada tahap validasi kebutuhan mengacu pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, setiap perilaku adalah upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menggunakan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Dalam tahap menanyakan keyakinan mengacu pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sudah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, Ria terlambat hadir ke sekolah karena harus mengantar ibu ke rumah nenek. Dan setelah sampai di rumah nenek, Ria diminta sarapan oleh neneknya. Ria tidak bisa menolak karena jika ia menolak, maka neneknya akan marah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Ria. Selamat pagi, Miss. Oke, Ria, Miss Rufa itu tadi pagi dengar dari grup weekend kalau Ria hari ini itu terlambat, benar nggak? Benar, Miss. Oh gitu, ada apa? Apa yang terjadi? Atau Ria mau cerita? Atau mungkin ada yang bisa diceritakan? Ya, Miss. Hari ini sebelum saya berangkat ke sekolah, tadi saya itu mengantarkan ibu ke rumah nenek. Dan sampainya di rumah nenek, saya diberi sarapan. Oh gitu. Ada informasi lain nggak yang mau Ria sampaikan kepada Miss Rufa? Ya, Miss. Sebenarnya saya tidak berniat untuk terlambat, tapi karena saya sudah diberi sarapan, jadi saya tidak ingin menolak. Gitu ya. Apakah Ria tahu jika hari ini Ria terlambat, Ria akan mendapatkan masalah? Ya, Miss. Oke, baiklah. Jadi gini, Miss Rufa di sini tidak akan mencari kesalahan Ria. Miss di sini ingin mencari penyelesaian bersama dengan Ria. Ya, kita berpikir bareng, dialog bareng, bagaimana kita bisa memperbaiki situasi ini. Ria pasti melakukan itu berdasarkan ini kan, ada sesuatunya kan ya. Ria pasti tidak mau membuat anaknya sedih, benar? Oke. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apa yang sudah kita percayai, yang mana yang menurut Ria itu belum Ria tunjukkan di sini. Hadir tepat waktu. Oke, hadir tepat waktu di sekolah ya. Nah, Ria sudah ingat banget loh sama keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian kita kembali kepada Ria yang ingin membuat neneknya senang tadi ya. Apakah Ria sudah menjalankan keyakinan kelas Ria? Belum, Miss. Belum ya. Tapi Ria senang ya sudah bisa membahagiakan nenek. Senang. Oke, nah menurut Miss Rufa ya, jadi membahagiakan nenek itu tidak harus mengorbankan kepentingan Ria. Bagaimana menurut Ria? Ya, Miss. Oke, nah sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Mari kita mengingat kembali keyakinan kelas kita, ya. Jadi besok ketika Ria ke rumah nenek lagi dari pagi hari, apa yang akan Ria katakan kepada nenek? Saya akan mengasih tahu nenek bahwa Bahwasanya sudah bungkus bekal aja. oh dikeluarkan aja. Ya, akan membeli makan nanti waktu Atau pulang sekolah, atau juga bisa mungkin Ria itu datangnya lebih pagi gitu ya ke rumah neneknya ya. Oke, bagus sekali Ria. Jadi mulai sekarang kita sepakat ya untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Sekian ya.
Iya, Oke, terima kasih Ria. Sama, Miss. Oke. Kasus kedua, Risma dan Elvira meminjam buku milik Icat karena di hari sebelumnya mereka berdua tidak masuk. Ketika Icat hendak meminta bukunya kembali, mereka dipanggil berkali-kali oleh Icat namun tidak menghiraukan. Pada akhirnya Icat berteriak sekencang mungkin memanggil nama mereka. Mereka berdua kaget dan spontan menjawab panggilan Icat dengan nama ibunya Icat. Icat pun malu dan menangis. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Oke, selamat pagi Elvira, Karisma, dan juga Icat. Pagi. Ya, tadi itu semua dapat laporan dari wali kelas kalian. Katanya kalian ada masalah ya? Iya, Miss. Oke, apa sih yang terjadi? Bisa nggak kalian menceritakan atau ada yang bisa menceritakan? Icat itu tadi memanggil saya dan Elvira itu secara teriak-teriak, Miss. Oh, seperti itu. Memangnya kenapa Icat kok teriak-teriak seperti itu? Icat meminta buku yang kami pinjam itu dikembalikan, Miss. Dengan cara itu saya kaget, jadinya saya memanggil Icat itu dengan nama orang tuanya, Miss. Oh, seperti itu. Betul seperti itu, Elvira? Ya, Miss. betul. Adakah yang bisa Elvira tambahkan? Saya juga tadi panggil minta Icat dengan nama ibunya, jadi dia menangis, Miss. Seperti itu ya. Iya. Oke, bagaimana dengan Icat? Adakah yang mau Icat sampaikan? Ya itu Miss, saya panik dia kali tidak dihilangkan, jadi ya saya teriak Miss. Oke, kita dipanggil berkali-kali, masih tidak dihiraukan, gitu ya. Akhirnya Icat teriak. Oke, baiklah. Jadi di sini Miss Rufai tidak akan mencari siapa yang salah, gitu ya. Jadi Miss di sini ingin mencari penyelesaian secara bersama-sama dengan kalian semua. Ya, mari kita berpikir bersama apa yang harus kita lakukan ini untuk keluar dari masalah ini, gitu ya. Kalian pasti senang ya sudah melakukan hal yang kalian inginkan. Puas enggak? Senang banget, Miss. Oh, seneng banget, iya. Ya wes, ini Miss Rufai bisa lihat tuh dari wajah-wajah kalian sudah puas gitu ya mengatai Icat seperti itu ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Masih ingat kan kita punya kesepakatan kelas kan ya? Oke, kira-kira yang mana sih kesepakatan kelas kita yang belum kalian tunjukkan? Baik kepada sesama. Baik kepada sesama, Menghargai orang lain. menghargai orang lain. Kalian ingat dengan betul ya Iya. tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada cara kalian menjawab Icat tadi. Apakah itu sudah melakukan atau sudah menunjukkan kalau kalian menghormati orang lain? Tidak, Miss. Oke, tapi kalian sudah mendapatkan rasa yang puas ya? Iya, Miss. Oke, nah di sini menurut Miss Rufa, untuk mendapatkan kepuasan atau kesenangan itu tidak harus dengan merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Setuju apa tidak? Setuju. Oke. Jadi menurut kalian jika besok terjadi lagi hal yang seperti ini, bagaimana kalian menyikapinya? Saya akan mengembalikan buku Icat dengan sopan dan berterima kasih. Oke. Apakah jika kalian melakukan hal itu kalian akan bahagia atau merasa puas? Iya, Miss, tapi hanya sebentar. Tapi itu setelah puas sesaat kita akan berusaha lagi. Oke, jadi ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak benar gitu ya, puas sih, tapi hanya sebentar Iya. gitu ya, tapi endingnya bermasalah Iya. gitu. Beda dengan kalian melakukan dengan sopan dan juga berterima kasih. Nah itu kebahagiaannya lama ya gitu ya. Oke. Baiklah Icat, hal apa yang bisa dilakukan Risma dan juga Elvira untuk memperbaiki kesalahan ini? Meminta maaf dan mengakui kesalahan dan tidak akan mengulanginya. Itu ya. Oke, baiklah. Apakah kalian bersedia dengan permintaan Icat? Iya, Miss. Oke. Meminta maaf pada Icat? Iya, Miss. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oke, kita janji tidak akan mengulangi lagi. Iya. Nah, sekarang mari kita mengindahkan. Mari kita itu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Jadi
Jadi besok kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Iya. Oke, nah sekarang kalian bisa kembali ke kelas kalian. Ya, Miss. Oke, sama-sama. Berikut adalah tanggapan peserta didik tentang penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianul Fatmawati. Saya siswi dari SMPN 2 Licin 1 Atap. Hari ini saya sangat senang karena hari ini saya terlambat, tetapi tidak dimarahin oleh Miss Rufa. Tetapi saya diajak berbicara untuk mencari kesalahan saya dan diajak berbicara secara berdialog. Terima kasih Miss Rufa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Nisa. Saya Karisma. Saya Icat. Kali ini kami sangat senang sekali karena kami punya masalah dengan teman sekelas, tapi kami tidak dihukum loh dengan Miss Rufa. Tapi kami diminta untuk mencari kesalahan kita. Kita diminta untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara berdialog dan mengingat keyakinan kelas. Terima kasih, Miss Rufa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil penyelesaian masalah dari kedua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan khusus dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan mampu memposisikan guru sebagai kontrol manager dengan pembawaan yang tenang, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid agar mereka menyadari kesalahan mereka dan mengajaknya untuk menemukan solusi sehingga murid mampu menyelesaikan masalah dengan rasa bahagia serta mampu mewujudkan murid yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Thanks for watching, Bapak Ibu hebat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.